Puji Tuhan, mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan berkata haleluya. Sekali lagi kita memuji Tuhan dengan berkata haleluya. Mari pagi hari ini kita bersuka cita di rumah Tuhan. Kita telah memperingati kematian Tuhan. Kita juga telah memperingati kebangkitan Tuhan. Dan hari ini, hari yang telah dianugerahkan Tuhan bagi saya dan saudara umat-umatnya. Dengan kita merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Dia mempersiapkan tempat bagi saya dan saudara. Mari pagi hari ini siapkan hatimu untuk kita bersuka cita kepada Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di rumah gereja. Mari arahkan hatimu untuk kita tetap bersuka cita. Dia Allah kita yang sangat baik. Dia menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Sebab itu pagi hari ini siapkan hatimu yang terbaik bagi Allah kita. Kita akan buka ibadah ini. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada untuk memuji-Mu Tuhan. Kami ada untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Biar Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami di pagi hari ini Tuhan. Engkau ambil alih seluruh ibadah kami di pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hamba-hamba-Mu yang mengerjakan pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Kami semua tinggal dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami penuh sukacita dengan kami memuji Tuhan. Kami antusias dengan kami memuji Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mereka juga penuh sukacita memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Yang bersukacita yang siap memuji Tuhan. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Dengan kemenangan Tuhan. Kita bersuka cita pagi hari ini. Untuk kita memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya.
paling meriah buat Allah kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami. Sungguh Engkau Yesus yang kami muliakan. Sungguh Engkau Yesus yang kami tinggikan pagi hari ini. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku. Mari tinggikan Tuhan, mari muliakan Tuhan pagi hari ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sambil angkat tanganmu katakan, Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Ini kerinduan kami Tuhan, lalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari jemaat saja katakan, Allah Roh Kudus jamah hati, jamah kami Tuhan. Urapanmu rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Allah Roh
kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sekarang bersama-sama dengan kami, menjaga kami, menolong kami lewat pekerjaan-Mu yang hebat dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kami memiliki Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kami memiliki Tuhan yang tak terbatas, dan kami percaya bahwa sertakan dan kerjakan dalam kami itu supaya kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu akan terus menguatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami terus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita tentunya bersyukur karena kita boleh sama-sama memperingati satu peristiwa. Peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa yang lain daripada yang lain. Peristiwa di mana ada seseorang atau satu pribadi yang tadinya tidak dianggap, tadinya bahkan sampai digantung di kayu salib. Tetapi pribadi ini tidak bisa dihambat, tidak bisa ditiadakan, karena dia adalah Tuhan, karena dia adalah Allah. Untuk itu sangat bersyukurlah, banggalah kita karena kita memiliki Yesus Kristus Tuhan yang adalah penguasa segala-galanya. Kita memperingati hari ini, hari kenaikannya. Ini ada satu peristiwa dan apa yang telah terjadi ini merupakan satu penyataan kekuasaan yang luar biasa dari Yesus Kristus yang kita puja. Saya percaya setiap orang Kristen, setiap orang percaya kepadanya akan sangat memahami dan melihat. Dan kita semua harus terus mengimani ini semua adalah anugerah Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat satu pembacaan Alkitab. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14. Ibrani pasal yang keempat ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua atau kita membacakannya secara bersama-sama. Baik kita yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, mari kita baca bersama-sama. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kebenaran. Kebenaran tentang pribadi Yesus Kristus. Kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa seperti saya katakan tadi, peristiwa yang telah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus naik ke surga. Memang ada beberapa peristiwa penting yang telah terjadi dalam pribadi Yesus. Yang pertama, kita kalau memahaminya adalah di mana preeksistensinya sebelum dia ada di dalam dunia. Dia ada di mana? Dia ada di sorga. Setelah itu dia datang ke dalam dunia, peristiwa kelahiran Yesus. Setelah itu kita harus mengerti bahwa setelah dia lahir, setelah dia menerima kuasa yang dia diberikan kepada dia, bahwa dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan amanat
atau dia mengerjakan apa yang dia kerjakan di muka bumi ini. Yang pertama, dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang kedua, dia memuridkan orang. Dia panggil orang-orang khusus tertentu dan dia memuridkan. Dan kita kenal dengan ada 12 murid Yesus. Dan kemudian menjadi rasul-rasul Kristus. Ini peristiwa-peristiwa. Yang ketiga adalah bagaimana peristiwa dia mengalami penderitaan. Bahkan dia mati di atas kayu salib. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan Yesus. Yang keempat, peristiwa kebangkitan. Ada begitu banyak orang, ada begitu banyak orang-orang terkenal mati dan mereka mati. Tetapi Yesus, semua yang terjadi kepadanya itu sesuai yang ditulis dan dinubuatkan. Yang kelima adalah, atau yang selanjutnya adalah bagaimana dia naik ke surga. Sama dengan hari ini kita memperingati kenaikan dia. Dan ada peristiwa lagi yang akan kita tunggu, bahwa kedatangannya kembali untuk memerintah. Dan kita tahu bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Nah, peristiwa-peristiwa ini harus orang percaya ketahui. Karena dengan peristiwa-peristiwa ini membuktikan dia bukan manusia biasa saja. Dia bukan seperti nabi-nabi sebelumnya, tetapi dia adalah pribadi yang datang dari sorga, turun ke dalam dunia, kerjakan sesuatu, dan kembali ke sorga. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari peristiwa-peristiwa yang telah saya sudah sampaikan tadi, ini membuktikan, menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang kita puja, Yesus Kristus yang kita sembah, Yesus Kristus yang kita layani, Yesus Kristus yang kita tinggikan dalam hidup kita, itu adalah pribadi yang maha kuasa. Pribadi yang empunya segala-galanya. Pribadi yang menciptakan langit dan bumi. Pribadi yang membentuk semuanya. Pribadi yang berdaulat atas segala-galanya. Untuk itu, saudara dalam Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita harus memahaminya, mengerti. Supaya kekuatan iman yang kita punya, itu terus kita pegang. Dalam pembacaan kita tadi berkata bahwa Ibrani pasal yang keempat ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah, pengakuan di sini memang kalau ada beberapa gereja ada pengakuan-pengakuan iman tersendiri. Tetapi yang dimaksud dengan pengakuan iman di sini adalah kita berpegang kepada dasar apa yang telah diletakkan, apa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam firman Allah. Bagaimana tentang hidupnya, bagaimana tentang apa yang dia kerjakan, bagaimana apa yang telah diajarkan. Dan itu yang kita pegang karena ini keyakinan yang kokoh yang harus ada kepada kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setelah Yesus naik ke surga, maka apa sebenarnya arti kenaikannya? Ayat pembacaan kita tadi sudah jelas bahwa sekarang kita memiliki imam besar. Ini yang harus kita pahami. Tugas dari imam. Kalau kita baca firman Tuhan, kalau kita baca Alkitab, maka dia menjadi perantara. Dan memang kita harus kenal pribadi dia. Arti dari kenaikan Yesus Kristus bagi kita orang percaya. Saya menulis ini ada beberapa, ada 5 poin. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan atas segala-galanya.
Dia naik ke surga, menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang empunya langit, empunya bumi, yang empunya surga, empunya segala-galanya. Kalau kita memahami seperti ini, maka besarlah iman kita. Tidak perlu takut dengan hal-hal yang lain. Meskipun ada orang berpendapat bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan, tetapi sebagai orang Kristen yang percaya kepada firman Allah, kita harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Membuktikan Dia adalah Tuhan, telah terjadi beberapa peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Alkitab, yang dicatat juga dalam sejarah-sejarah yang harus kita ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua adalah arti dari kenaikan Yesus, supaya semua yang tertulis dalam Alkitab tentang Yesus, nubuatan-nubuatan, semuanya itu tergenapi. Di dalam perjanjian lama, Yesus dinubuatkan. Dalam Alkitab perjanjian lama, Yesus dinubuatkan akan datang, akan menderita, tetapi Dia yang mempunyai segala-galanya, Dia akan kembali ke sana, ke surga. Yang ketiga adalah arti dari kenaikannya, seperti saya katakan tadi, Dia menjadi pembela. Sekarang kita memiliki pembela. Alkitab menulis bahwa ada yang suka sekali menuduh orang-orang percaya. Suka sekali menuduh anak-anaknya. Dan yang menuduh ini adalah setan. Setan suka menuduh orang-orang percaya. Dan seringkali orang-orang percaya termakan. Bahkan ada begitu banyak orang percaya justru tinggalkan Tuhan. Tetapi sudah kasih dalam Tuhan, kita harus tahu, kita harus ketahui bahwa Dia menjadi pembela. Yesus menjadi pembela. Dia tidak membiarkan kita dituduh oleh si penuduh, yaitu setan. Dan yang keempat adalah pada saat Dia naik ke surga, sebelum Dia naik ke surga, Dia telah berjanji akan memberikan penolong dalam kehidupan orang-orang percaya. Memberikan rohnya, roh kudusnya kepada kita. Supaya ada penolong yang akan menolong kita. Ada roh kudus yang akan menolong kita pada saat kita mengalami berbagai macam kesukaran. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan hidup orang percaya, di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, Dia ingin agar supaya semua kita tergantung kepadanya. Tidak boleh tergantung kepada yang bukan Tuhan. Dia ingin agar supaya semua kita tergantung kepadanya. Untuk itu Dia memberikan Roh Kudus kepada kita, supaya kepercayaan kita kepadanya tetap dan seterusnya kita percayai akan Dia. Begitu penting peranan ini. Karena kekuatan dari Roh Kuduslah yang telah membangkitkan semangat dari murid-murid yang tadinya down dengan peristiwa kematian Tuhan. Yang tadinya mereka kembali kepada semua pekerjaan mereka pada saat Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus digantung di atas kayu salib. Mereka kembali kepada semua pekerjaan-pekerjaan semula. Tetapi ada satu kekuatan semangat yang tak dapat ditandingi oleh kekuatan yang ada di muka bumi ini. Yaitu kekuatan dari Roh Kudus.
Di mana murid-muridnya yang tadinya takut menjadi berani bersaksi. Untuk itu saudara kasih dalam Tuhan, kenapa kita harus dilengkapi dengan Roh Kudus? Supaya ada keberanian. Keberanian yang luar biasa. Keberanian yang tak dapat dibendung oleh apapun. Yang dapat menerobos kepada begitu banyak sekali tembok-tembok pemisah. Berani Roh Kudus untuk memberitakan firman. Orang yang telah dipenuhkan oleh Roh Kudus, keberaniannya untuk menyampaikan firman itu sangat luar biasa. Untuk itu saudara kasih dalam Tuhan, kita semua telah mengalami hal ini. Kita semua telah mengalami apa yang dijanjikan ini. Untuk itu jangan takut memberitakan firman. Jangan takut menyatakan kuasa Dia, kuasa Allah, kuasa Yesus Kristus. Jangan takut memberitakan tentang Yesus Kristus dan nama yang ajaib ini. Karena roh yang ada dalam hidup kita sangat besar dan kuat. Yang terakhir, saudara kasih dalam Tuhan, arti dari kenaikan Yesus, supaya kita hidup di dalam kerajaannya. Saudara, kalau kita melihat tentang apa yang Yesus kerjakan selama 40 hari, Dia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Selama 40 hari ini Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Kenapa Yesus berbicara berulang-ulang kepada murid-muridnya selama 40 hari? Dia berbicara berulang-ulang kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Karena bagi Yesus, hidup dalam kerajaan Allah, mengerti tentang kerajaan Allah dan hidup di dalamnya, ini jauh lebih penting dari apapun. Setelah kita diberikan Roh Kudus, setelah Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita harus hidup di dalam kerajaan Allah. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah akan dituntun hidupnya kepada kebenaran. Untuk itu saudara dalam Tuhan, kenapa kita harus memastikan bahwa kita ada dalam kerajaan Allah? Karena selama kita ada dalam kerajaan Allah, kita tidak takut berjalan, kita akan dituntun dalam jalan yang benar. Kita akan hidup dalam kebenaran. Kita tidak hidup dalam ketidakbenaran, tetapi kita hidup dalam kebenaran. Orang yang setiap hari mengakui Yesus Kristus adalah rajanya dan setiap hari menghidupi gaya hidup Yesus, maka hidupnya akan terarah kepada sesuatu yang benar. Karena hidupnya di dalam kerajaan Allah. Untuk itu saudara kasih dalam Tuhan, prinsip Yesus berulang-ulang kali selama 40 hari. Dia berulang-ulang sampaikan ini kepada murid-muridnya. Supaya murid-muridnya hidup dalam kerajaan Allah dan mengajarkannya kepada begitu banyak orang. Nah saudara dalam Tuhan, hari ini kita memperingati satu peristiwa besar. Yesus naik. Saya sudah katakan tadi, Dia naik karena pembuktian kepada begitu banyak orang yang menyaksikan Dia naik ke surga. Pembuktian pada begitu banyak orang-orang yang menentang Dia bahwa Dia benar-benar adalah Tuhan yang datang dari sorga dan kembali ke sana setelah Dia selesai mengerjakan seluruh pekerjaannya. Kita sekarang yang masih hidup, kita sekarang yang masih ada, atau kita sekarang yang sementara menantikan kedatangannya kembali, jangan pernah keluar dari sistem pemerintahan Tuhan. Jangan pernah keluar dari kerajaannya. Karena pada saat kita ada dalam kerajaannya, kita akan hidup dengan prinsip-prinsip kerajaan. Kita akan hidup dengan kekuatan-kekuatan Tuhan. Kita akan hidup dengan segala apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita harus mengerti bahwa kita harus menangkap esensi dari kekristenan itu.
Esensi dari kekristenan bukan makan minum. Esensi dari kekristenan bukan soal pakaian. Esensi dari kekristenan bukan soal kesembuhan, bukan mujizat. Esensi dari kekristenan bukan soal hal-hal lahiriah. Tapi esensi dari kekristenan adalah Yesus Kristus dan kerajaannya. Pikul salib. Ini hal-hal yang harus kita pahami dan ketahui. Supaya pada saat hidup kita, supaya pada saat kita mengalami dan hidup di dalam kerajaannya, kita betul-betul mencerminkan, kita betul-betul sementara menghidupi gaya hidupnya dengan gaya hidup Kristus, kita akan tampil dan mempermuliakan Yesus Kristus di mana saja kita pergi dan berada. Saya percaya lewat peristiwa yang hebat kenaikan Yesus Kristus ke sorga, ini telah memberikan kemampuan kekuatan kepada kita untuk terus mempercayai Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saya percaya lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, atau lewat renungan kita pada pagi hari ini, kita akan dapat memahami dan mengerti tentang arti dan makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa setiap kita akan terus hidup di dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Tuhan, setiap kami yang boleh mendengar, setiap kami yang boleh melihat, setiap kami yang percaya akan Engkau, kami percaya bahwa kami akan terus memberi hidup kami dipimpin, diatur oleh Yesus Kristus yang adalah Raja kami. Kami mempercayai Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang boleh bersama-sama lewat ibadah ini, kami semua telah mengalami anugerah dan kasih Tuhan. Sehingga kami akan hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang hebat dan luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, yang bersuka cita, yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap mau bersorak bagi Allah kita yang dahsyat. Dia yang berkuasa di bumi, Dia yang berkuasa di sorga. Amin. Haleluya. Mari sambil berdiri, jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan, bersorak bagi Raja kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia yang terhebat, Dia yang terdahsyat. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan.
semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, ya Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang telah beribadah kepada Tuhan, kami percaya janji dari ibadah ini telah kami peroleh. Roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, sakit penyakit dilalukan dari tengah-tengah kami. Dan kami percaya ada begitu banyak lagi keuntungan pada saat kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami angkat jemaat GPD Peniel ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong jemaat kami Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan akan terus tergantung kepadamu ya Tuhan. Kami akan terus percaya kepada janji-janji Tuhan yang tidak pernah dibatalkan dalam hidup kami. Dan kami percaya setiap janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kami. Kami akan kuat di dalam Tuhan. Kami akan terus bersemangat apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami angkat Tuhan, ada jemaat kami yang sakit. Bapak Max Kawengian. Tuhan, kami angkat kekasih kami ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, tolonglah dia. Jamah dan sembuhkan setiap penyakit yang dia derita. Dikeluarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus terjadi dalam kehidupannya. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Hal yang sama juga Engkau nyatakan. Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini ada seorang ibu yang berhari ulang tahun. Ibu Mary Cakra. Kami percaya Tuhan, dimanapun dia berada, kami serahkan dia dalam tangan Tuhan. Dia bersuka cita hari ini, tolonglah dia, diberkatilah hidupnya, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan umur yang panjang. Dan kami percaya anugerah Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Kami semua Tuhan, kami percaya kami akan terus dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Dengan kekuatan yang hebat dari Tuhan akan nyata bagi kami. Berkatilah setiap pekerjaan jemaat Tuhan. Berkatilah apa yang diusahakan. Biarlah Tuhan akan terus memberkati dan memberkati. Kami meyakini kasih karunia Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan setiap kami anak-anak. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap kami berdoa untuk bangsa kami. Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tolonglah mereka dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Persoalan yang dihadapi bangsa ini, biarlah Engkau Tuhan memberi hikmat kepada mereka. Supaya pada saat mereka mengambil keputusan dan kebijakan, mereka tidak salah mengambil keputusan dan kebijakan. Tetapi semua yang mereka keluarkan sesuai dengan rancangan Tuhan yang indah dalam bangsa kami. Begitu juga dengan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara. Dan di kota kami Tuhan, wali kota dan wakil wali kota, bahkan wakil bupati dan wakil bupati yang ada di Sulawesi Utara. Tuhan kami berdoa, biarlah dalam mengambil seluruh keputusan, kebijakan yang mereka keluarkan, semuanya juga sesuai dengan rancangan-rancangan Tuhan untuk daerah kami,
untuk kota kami, untuk kabupaten kami. Terpujilah nama Tuhan, dan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu akan terus tetap menopang dalam doa untuk pemerintah kami. Puji Tuhan, semua kami jemaat GPD Peniel akan terus dalam pertolongan, perlindungan Tuhan dan pemberkatan Tuhan. Kami percaya juga tetangga-tetangga kami yang ada di samping gereja ini Tuhan. Dan kami meyakini bahwa Engkau akan terus menolong, menyertai semua tetangga-tetangga yang ada di gereja ini. Ditolong dan diberkati juga oleh Tuhan. Puji Tuhan, kami akan selesai dengan ibadah ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dengan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus, yang dengan kasih karunia-Nya telah memberikan keselamatan, penebusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus secara sempurna di atas kayu salib untuk kita semua. Persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus akan terus menjadi bagian yang indah, nyata, dan sempurna dalam hidup kita. Mulai lagi, besok dan seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Jemaat Tuhan, jadilah berkat, jadilah garam dunia, jadilah dunia. Dimanapun kita pergi dan berada, biar Yesus Kristus tetap dimuliakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi.